Shalom semua saudara. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita sama-sama datang di hadapan Tuhan. Dia Allah, Tuhan Yesus, keselamatan saudara dan saya. Dia yang sanggup memulihkan hidup saudara dan saya. Bahkan Dia yang sanggup menyembuhkan saat kita sakit. Dan Tuhan sanggup memberkati bagi kita apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita perlukan. Dialah Allah yang mencukupi segala kebutuhan saudara dan saya. Mari pada pagi hari ini sama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Haleluya. 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 Mari sembah-sembah Dia. Tuhan yang
Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang layak kami sembah, kami tinggikan dan kami puji dan besarkan. Karena Engkau adalah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami akan merayakan Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Karena Engkau Raja kami, Tuhan kami. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita bersyukur pada Tuhan. Mari bersama-sama kita tepuk tangan. Haleluya. Bagi Allah kita, bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja. Amin. Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, Dia beri hidupku. Oh ya, percaya seluruh semesta sujud menyembah. Bersama-sama. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masuklah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Pagi ini kami bersyukur. Haleluya. Bersama-sama. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, Dia beri hidupku. Oh ya, percaya seluruh semesta sujud menyembah. Sama-sama. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masuklah perbuatan-Mu, penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Sekali lagi kita bersyukur pada Dia. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, Dia beri hidupku. Oh ya, percaya
raja, di atas segala raja, raja segala bangsa. Amin. Yesuslah Tuhan. Tepuk tangan bersama-sama dengan bersukacita. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, segala bangsa. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesus, Yesus, Yesuslah Tuhan, segala bangsa. Dimahkotai kebenaran, haleluya. Dimahkotai keadilan, darahnya hancurkan semua musuhku. Dia pembebasku yang berkuasa. Yesuslah Tuhan, amin, amin. Yesuslah Tuhan, Yesus, Yesuslah Tuhan, segala bangsa. Dimahkotai kebenaran, haleluya. Dimahkotai keadilan, haleluya. Darahnya hancurkan semua musuhku. Dia pembebasku yang berkuasa. Yesuslah Tuhan, Yesus, Yesus, Yesuslah Tuhan, Yesus, Yesus, Yesuslah Tuhan, segala bangsa. Dimahkotai, dimahkotai kebenaran, amin. Dimahkotai keadilan, darahnya hancurkan semua musuhku. Dia pembebasku yang berkuasa. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, segala bangsa. Haleluya. Silakan duduk, saudara. Tuhan, hati kami tetap percaya dan percaya kepadamu, Tuhan. Karena rencanamu selalu indah bagi setiap kami umatmu, bagi setiap kami hamba-hambamu, Tuhan. Walau kami kadang tidak mengerti, tetapi Engkau berfirman dan Engkau senantiasa memberikan masa depan untuk kami semua. Terima kasih, Tuhan. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rencanamu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini
damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Sekali lagi, ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Haleluya. Mari sekali lagi kita sembah Dia. Haleluya. Sungguh rencanamu sangat indah bagi hidup kami. Kehendak-Mu bagi kami Tuhan selalu tidak pernah keliru Tuhan. Engkau memberikan yang terbaik selalu untuk kami umat-Mu, untuk kami setiap hamba-hamba-Mu. Karena rancangan-Mu sempurna bagi setiap kami semua. Jalan-jalan-Mu yang terbaik untuk kami. Terima kasih. Kami percaya firman-Mu juga Tuhan, yang saat ini akan memberkati kami semua yang hadir saat ini Tuhan. Kami percaya urapan turun ke atas hamba-Mu yang akan menaburkan benih firman-Mu Tuhan. Sehingga setiap kata-kata yang disampaikan bukan dari kehendak hamba-Mu, melainkan kehendak-Mu Tuhan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, agar kami tahu apa yang menjadi Tuhan keinginan hati-Mu pada pagi hari ini melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapan-Mu turun ke atas hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan sambut firman Tuhan. Mari yang percaya katakan amin. Ya, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GBI Philadelphia, Rogo Jambi, Banyuwangi yang dikasihi Tuhan. Pertama, kenalkan, nama saya Pendeta Nur Cahya, mengembalakan di GBI Gradasi Bekasi. Dan Bapak Gembala pernah berkhotbah
menyampaikan firman Tuhan di tempat kami. Kami layaknya seperti anak dan bapak, kenal sudah lama dengan Bapak Gembala, dan saya diberikan kesempatan, terima kasih Bapak Gembala dan Ibu bersama jemaat, untuk menyampaikan sebagian firman Tuhan kepada jemaat pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita semuanya. Dan beberapa hari ini saya berdoa minta pimpinan Roh Kudus, apa yang harus saya sampaikan di dalam menyampaikan firman Tuhan ini. Dan Tuhan memberikan hikmat, sehingga pada pagi hari ini saya memberikan tema firman Tuhan, yaitu skill tanpa karakter ilahi adalah petaka. Skill tanpa karakter ilahi adalah petaka. Dalam menjalani hari-hari kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan yang semakin canggih, maka gereja Tuhan harusnya mengikuti perkembangan itu. Tetapi dalam mengikuti perkembangan ini ada hal yang lebih penting dalam kehidupan kita semua, bahwa jangan sampai kita meninggalkan namanya karakter ilahi. Katakan amin. Karena karakter ilahi itu di atas kemampuan skill umat manusia. Nah, karena itu saudara-saudaraku, saya memiliki satu cerita nyata yang beberapa bulan yang lalu telah viral di media sosial. Seorang direktur, pemimpin terkenal gereja nomor 5 terbesar di dunia di Australia yang namanya Church Hillsong Worship, di mana pemimpinnya namanya Brian Houston, mengalami kejatuhan. Dia memimpin setiap hari Minggu jemaat kira-kira sekitar 37.000 menurut informasi yang saya baca. Gerejanya begitu megah, tetapi dia mengalami kejatuhan akibat minum minuman keras, minum obat-obatan terlarang, dan pelecehan seksual, sehingga dia harus mengundurkan diri. Mengapa? Kembali lagi kepada satu hal yang esensi yang sangat penting, yaitu namanya karakter ilahi. Nah, karena itu saudara-saudaraku, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan apa yang dimaksud dengan skill, apa yang dimaksud dengan karakter ilahi, dan bagaimana kita umat Tuhan bisa berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Tujuan firman Tuhan khotbah pada pagi hari ini supaya memotivasi kita untuk kita lebih diberkati Tuhan di dalam segala bidang, baik dalam pengetahuan kita maupun di dalam skill kita, dalam karakter kita, sehingga Tuhan sangat berkenan di dalam kehidupan saudara dan saya. Next, apa yang dimaksud dengan skill? Dalam Kamus Bahasa Indonesia dikatakan bahwa skill adalah kepandaian, kemampuan, pengetahuan, talenta, kemahiran, keahlian dari seseorang yang diperoleh dengan cara proses belajar, training atau pelatihan dan pengalaman. Ini yang disebut dengan skill, saudara-saudara. Kemudian apa yang dimaksud dengan karakter ilahi? Next. Nah, karakter ilahi adalah sifat Kristus yang melekat dalam diri orang percaya, yang memancar keluar lewat perbuatan. Sifat Kristus berupa kekudusan, kebenaran, kasih,
damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kesabaran. Itu adalah sifat karakter Kristus. Nah, saudara-saudaraku, apa benar kalau skill tanpa karakter Kristus akan menimbulkan petaka? Ya, berapa banyak seperti apa yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa banyak pelayan Tuhan atau orang-orang percaya yang sudah menduduki jabatan tinggi baik di pemerintahan maupun di dunia sekuler, memiliki skill dan talenta yang sedemikian luar biasa, saudara-saudaraku, namun berakhir dengan kehancuran. Nah, ini penting. Mengapa? Karena disebabkan minimnya karakter ilahi yang melekat pada dirinya. Sebaliknya, banyak juga orang percaya, baik yang bekerja di dalam dunia sekuler maupun yang menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, memiliki skill dan karakter ilahi yang luar biasa, sehingga hidupnya menjadi kehidupan yang berhasil, sukses, baik dalam segi rohani maupun jasmani, saudara-saudaraku. Dan inilah sasaran dari keinginan Tuhan atas kehidupan setiap saudara dan saya. Next. Nah, dalam kitab 1 Samuel 2 ayat 26, di sana dikatakan, tetapi Samuel yang muda itu apa? Semakin besar, semakin apa, saudaraku? Semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Dalam ayat ini dikatakan bahwa Samuel semakin besar, semakin disukai baik oleh Tuhan maupun oleh manusia. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kita tahu dari bacaan Alkitab bahwa Samuel sejak kecil telah diasuh dan dididik skill maupun karakternya di dalam rumah Allah, sehingga dia boleh bertumbuh menjadi seorang pemimpin umat Israel yang hebat. Hidup Samuel menjadi berkat bagi bangsanya. Itu karena dilatar belakangi oleh skill pendidikan dan karakter ilahi yang melekat pada dirinya. Sehingga Alkitab mencatat bahwa Samuel yang muda itu semakin hari, apa saudaraku, semakin disukai, baik disukai Tuhan maupun manusia. Nah, bukankah ini menjadi kerinduan saudara dan saya? Tentunya kita ingin disukai oleh pasangan kita, anak-anak, menantu, cucu, orang tua, disukai oleh jemaat, bapak gembala, disukai oleh tetangga, sahabat, teman sepelayanan, teman sekantor, disukai manusia. Tetapi tidak luput kita pun ingin merindukan supaya kita disukai oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus membangun suatu skill dan karakter ilahi yang kuat dan kokoh di dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Nah, sehingga setiap pribadi jemaat GBI Philadelphia ini dapat memancarkan terang, berdampak bagi lingkungan, dan berdampak bagi bangsa dan negara Indonesia. Karena dari sini timbullah sumber daya manusia yang luar biasa dan hebat, karena mereka memiliki skill dan karakter ilahi yang dipakai oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Saudara-saudaraku,
ada beberapa contoh Alkitab yang memiliki skill dan karakter, talenta yang luar biasa, namun diakhiri hidupnya oleh malapetaka. Wah, sayang sekali ya saudaraku ya. Karena apa? Tidak dibarengi dengan karakter ilahi. Next, kita lihat yang nomor 1. Siapa saudaraku? Raja Salomo. Tentunya jemaat sudah mengerti semua. Siapa Raja Salomo ini? Raja Salomo adalah seorang raja yang memiliki hikmat yang luar biasa. Bahkan Raja Salomo dipercaya Tuhan untuk membangun bait suci yang megah dan luar biasa. Tetapi di tengah perjalanan hidupnya, walaupun dia memiliki satu skill, kepandaian, kepintaran, hikmat, talenta yang luar biasa, tetapi di tengah perjalanan dia memiliki satu karakter yang akhirnya tidak baik. Dia mengikuti apa mau istri-istrinya yang begitu banyak, sehingga dia terpengaruh untuk menyembah berhala. Dan di akhir hidupnya kerajaan bangsa Israel terpecah belah. Ini disebabkan karena apa? Adanya kemerosotan, penurunan karakter ilahi yang melekat dalam hidupnya, yang semula begitu luar biasa, tetapi di akhir hidupnya mengalami malapetaka yang luar biasa. Yang kedua, siapa saudara-saudaraku kalau saudara lihat? Ya, Raja Saul. Raja Saul ini kalau kita baca dalam Alkitab, dia memiliki satu perawakan, ya, talenta, perawakan yang tidak umum di antara bangsa Israel, memiliki satu kelebihan. Demikian pula kecerdasannya, sehingga dia diurapi oleh Samuel untuk menjadi Raja Israel. Namun demikian di tengah perjalanan hidupnya, karakter ilahi yang ada dalam hidupnya semakin hari semakin merosot, sehingga dia tidak taat kepada Tuhan. Dia masuk di dalam dunia perdukunan, di endorse, dan dia memiliki satu kebencian yang luar biasa terhadap menantunya sendiri, Raja Daud. Dan saudara tahu, di akhir hidupnya Saul, dia mati bunuh diri. Ini adalah suatu malapetaka, saudara-saudaraku. Bagaimana orang-orang yang hebat ini, apabila tidak disertai dengan karakter ilahi yang luar biasa, akhirnya menimbulkan malapetaka. Yang nomor 3, saudara tentunya tahu kalau lihat gambarnya. Siapa? Dia adalah murid Tuhan Yesus yang selama pelayanannya dia bersama-sama setiap hari dengan Tuhan Yesus. Coba bayangkan, dia melihat mujizat, orang mati dibangkitkan, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, mengalami banyak mujizat. Dia melihat dengan mata kepala sendiri. Tetapi Yudas Iskariot memiliki skill, akuntansi yang luar biasa, keuangan, karena itu dipercaya oleh Tuhan Yesus menjadi bendaharanya, tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Di tengah perjalanannya, Yudas Iskariot pun akhirnya mengalami kejatuhan dan malapetaka, mati, bunuh diri, oleh karena 30 keping uang perak. Saudara-saudaraku, banyak peristiwa yang ada di lingkungan kita, apabila hanya mengutamakan skill, kepandaian, keterampilan, talenta, dan orang itu menjadi lebih sombong, mengakui dirinya sendiri, lebih tidak mengutamakan karakter ilahi, akhirnya mengalami kejatuhan. Nomor 4, Simson. Waduh, Alkitab mencatat
Samson adalah orang yang kuat luar biasa. Pintu gerbang singa, pintu gerbang diangkat, dibuang, singa dihancurkan. Wah, luar biasa. Tapi mengalami kejatuhan hanya dengan seorang wanita, Delila, dan wanita-wanita yang lain, sehingga matinya juga mengalami kematian yang tragis, yaitu bunuh diri. Saudara-saudaraku, karena itu dalam zaman masa kini, setiap saudara harus mempertahankan dan mengakui bahwa karakter itu lebih penting daripada skill yang kita miliki. Tetapi skill tidak boleh diabaikan begitu saja. Karena sekarang ini adalah zaman modern, zaman canggih. Kita harus dapat mengikuti perkembangan zaman itu sedemikian rupa. Nah, saudara-saudaraku, bercermin dari contoh di atas, pertanyaannya adalah next. Bagaimana caranya agar kita memiliki skill dan karakter ilahi yang baik? Nah, ini yang penting bagi kita semuanya. Bagaimana caranya supaya kita memiliki skill dan karakter ilahi yang baik? Yang pertama, next, membangun dan mengembangkan potensi karakter ilahi yang ada di dalam diri saudara dan saya. Katakan amin. Karakter ilahi ini memegang peran sangat penting bagi kesuksesan kita dalam segala bidang, melebihi skill dan talenta, saudara-saudara. Oleh sebab itu, potensi karakter ilahi ini harus terus-menerus kita kembangkan dan kita pelihara. Ada beberapa contoh murid Tuhan Yesus yang tidak berpendidikan dalam konteks berpendidikan tinggi karena mereka adalah seorang nelayan saja. Ya, seperti Simon Petrus, Andreas, Filipus, Bartolomeus dan sebagainya. Profesi mereka tidak begitu tinggi. Namun bermodalkan karakter ilahi yang luar biasa, akhirnya menjadi seorang history maker bagi dunia. Next. Sebagai perenungan kita, bagaimana mungkin ya seorang nelayan sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Hanya seorang nelayan yang mungkin pendidikannya tidak begitu tinggi. Kalau sekarang ini saya bandingkan melebihi doktor teologi ya. Dan dialah yang menjadi pelopor dalam mendirikan gereja mula-mula yang berkembang pesat menyebar ke seluruh dunia sampai hari ini. Disinilah pentingnya pengembangan potensi ilahi dalam nilai-nilai kekristenan yang harus ditanamkan dalam seseorang sejak kecil. Oleh sebab itu, Tuhan menginginkan setiap saudara saat ini membangun karakter dalam rumah tangga saudara. Anak-anak ajak sekolah minggu. Anak-anak biasakan berdoa setiap hari di rumah. Bentuk kelompok-kelompok sel. Ini tujuannya untuk membangun karakter ilahi di dalam rumah tangga kekristenan. Sehingga selain anak-anak ini dididik untuk belajar sekolah, saudara-saudaraku, tetapi dia memiliki satu karakter ilahi yang militan. Amin. Biasakan anak-anak saudara mengikuti teens, youth, dewasa muda, sampai usia lansia. Karena itu di gereja kami membentuk dari sekolah minggu, teens, youth, dewasa muda, sampai usia istilahkan GGE atau gradasi Golden Age, usia di atas 55 tahun.
kami adakan persekutuan. Karena karakter ilahi ini dibangun mulai sejak kecil sampai kita mati, saudara-saudaraku. Harus di-maintain terus, saudara-saudaraku. Nah, karena itu bagi orang tua penting memelihara namanya karakter ilahi ini. Supaya Roh Kudus itu selalu memimpin setiap hidup kita untuk selalu hidup dalam jalan kebenaran firman. Hari ini kami sudah menyelesaikan baca Alkitab, dan istri saya yang mengabsen jemaat yang mengikuti baca Alkitab tahun yang lalu sudah selesai perjanjian baru sehari 3 Fatsal. Dan dalam tahun ini membaca perjanjian lama sampai di kitab Hagai dan Zakaria. Ya, kita teruskan, sudah hampir selesai. Nanti setelah selesai kami akan memberikan reward, piagam penghargaan, ya, sebagai bentuk antusiasme jemaat di dalam membaca Alkitab. Mengapa membaca Alkitab sangat penting? Karena di dalamnya ada nilai-nilai kekristenan. Kalau orang percaya tidak pernah baca Alkitab atau hanya dengar firman setiap hari Minggu, saudara-saudaraku, bagaimana karakter ilahi itu bisa bertumbuh di dalam hidupnya? Bagaimana dia bisa berdampak terhadap keluarga, pasangan, dan sesama? Karena firman Tuhan pun masih setengah-setengah dalam mengerti. Tetapi saya percaya jemaat GBI Philadelphia Rogo Jambi ini adalah jemaat yang sudah dididik dan diarahkan untuk memiliki karakter ilahi yang luar biasa. Katakan amin dan berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saudara-saudaraku, next, di dalam Matius 7 ayat 17 sampai 18 dikatakan, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan apa? Buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi sekali lagi firman Tuhan tekankan bahwa membangun dan mengembangkan potensi karakter ilahi ini ibarat sebuah pohon. Pohon yang bertumbuh sejak kecil perlu apa? Dirawat, dipelihara. Bila mana perlu ranting-rantingnya, daun-daunnya dipotong supaya berbuah, supaya memiliki satu buah karakter ilahi yang luar biasa. Hidup dalam lingkungan yang baik. Ingatkah saudara, siapa tokoh Alkitab yang sejak kecil dirawat, disiangi, dipelihara sehingga dia menjadi seorang tokoh yang luar biasa? Timotius. Kalau saudara baca dalam kitab 1 Timotius 1 ayat 5, di situ Timotius sejak kecil dididik oleh siapa? Ibunya Eunike dan neneknya Lois. Ada satu peranan di dalam keluarga dalam mendidik dan mengarahkan anak. Akhirnya Timotius luar biasa, dia sampai menulis surat 2 Tesalonika dan surat-surat yang lain. Dia menjadi seorang gembala gereja waktu itu. Siapa lagi saudara-saudaraku? Tokoh Alkitab yang sejak kecil dididik memiliki skill dan karakter ilahi yang luar biasa. Kalau kita baca Daniel, ya, Daniel itu meskipun dalam pembuangan di Babel, saudara-saudaraku, tetapi dia tidak pernah makan makanan yang menajiskan, makanan-makanan raja, yang memabukkan. Karena apa? Karena dia sudah terbiasa di dalam keluarganya, di dalam didikan dalam bait Allah, membiasakan diri untuk hidup suci dan benar. Sehingga walaupun Daniel dimanapun dia berada, di tempat pembuangan yang sekalipun, di luar,
di luar jangkauan orang tuanya. Daniel tetap mempertahankan karakter ilahi itu. Artinya apa? Marilah kita mengarahkan karakter ilahi itu menjadi satu habit atau kebiasaan. Nilai-nilai kekristenan yang ada di dalam hidup kita ini kita jadikan suatu gaya hidup. Sudah terbiasa dengan kesucian dan kekudusan. Sehingga meskipun pengaruh-pengaruh dunia yang sangat jahat ini mempengaruhi anak-anak kita mungkin, kita tidak goyah. Karena gaya hidup karakter ilahi itu sudah ada dalam hidup saudara dan saya. Amin. Dan tahukah saudara bahwa gereja adalah pusat sentral tempat pengembangan potensi karakter ilahi dan nilai-nilai kekristenan. Karena itu saya menekankan kepada jemaat, kalau datang ke gereja jangan suka terlambat. Oh, puji-pujian saja kok. Justru puji-pujian itu hadirat Allah turun. Allah bersemayam di atas puji-pujian, jangan diremehkan dengan puji-pujian. Ya, kesampingkan itu pekerjaan-pekerjaan rumah. Mari kita utamakan, mengerti hari Minggu, ibadah jam sekian, mari kita lakukan dengan baik. Karena disinilah ada pusat pembentukan karakter ilahi yang membawa kesuksesan bagi kehidupan saudara dan saya, bagi keluarga kita, bagi orang-orang Kristen. Kita semua harus mengutamakan ibadah, mulai dari anak-anak, dewasa, sampai lansia. Ikuti program-program yang sudah ditayangkan oleh Bapak Gembala saudara. Bapak Gembala saudara sudah mencintai karena sudah berkomitmen dengan Tuhan untuk membawa jemaat ini semakin bertumbuh di dalam karakter ilahi yang luar biasa. Amin. Next, yang kedua, bagaimana caranya supaya kita memiliki skill dan karakter ilahi yang baik? Yang kedua adalah membangun dan mengembangkan potensi skill dan talenta kita. Amin. Selain kita membangun dan mengembangkan potensi karakter ilahi, saudara-saudaraku, kita perlu juga membangun dan mengembangkan potensi skill dan talenta kita ini, saudara-saudaraku. Apalagi, ya seperti apa yang saya katakan tadi, kita hidup di era iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang sedemikian cepat dan dinamis. Dulu saya menggunakan HP itu besar, berat. Wah, ini kalau ada anjing menggonggong kita lempar, anjingnya lari. Saudara. Tapi sekarang ini HP ini dengan teknologi yang canggih, waduh, kita komunikasi ringan, tipis begitu ya. Luar biasa. Nah, kita pun jangan ketinggalan. Jangan segan-segan kita mengejar skill dan talenta yang kita miliki. Saudaraku, saya punya kesaksian ya, ada seorang pemuda yang sangat berbakat, suaranya hebat, WL di gereja besar, menjadi MC di banyak pernikahan. Saya bilang begini, karena masih muda, untuk mendukung talentamu, you harus bisa berbahasa Inggris. Sekarang ini kan bahasa Inggris menjadi bahasa nomor 2 ya. Nah, karena itu kursus. Kemudian dia mengikuti saran saya nih, kursus di ILC Casablanca, Jakarta. Tapi setelah kursus, saudaraku, sayangnya dia jarang menggunakan conversation. Akhirnya sekarang ini dia kalah bersaing. Meskipun dia memiliki satu talenta yang bagus, tetapi untuk mengembangkan diri, karena dia tidak maksimal di dalam kursus bahasa Inggris itu. Sehingga sampai sekarang pun ya seperti itu saja, datar-datar saja.
Nah karena itu saudara-saudaraku, setiap saudara dan saya, berapapun usia saudara, kita harus tetap mengembangkan skill dan talenta kita. Amin. Next. Nah ini saya kasih contoh bagaimana anak-anak muda, apalagi kita yang tua. Saudara pernah baca, kalau saudara perjalanan jauh, kalau di HP saudara, apa yang saudara klik? Oh, Traveloka. Itu pendirinya Ferry Unardi. Usia 30 tahun, 34 tahun. Pendidikannya apa, saudara? Harvard University, jurusan Computer Science dan Engineering. Luar biasa. Ini terlepas dari karakter ilahi ya, saya hanya ingin memberikan contoh bahwa skill dan talenta itu dibutuhkan luar biasa. Ya, supaya bisa berjalan beriringan dengan teknologi. Dan nanti ada kader-kader dari GBI Philadelphia ini, jemaat-jemaat muda maupun tua ini, menjadi mercusuar, ya, yang menyuarakan Banyuwangi, Jawa Timur, menjadi seorang pengusaha ataupun menduduki di pemerintahan yang tinggi. Tidak mustahil, saudara. Kalau saudara memiliki skill diimbangi dengan karakter ilahi, berjalan bersama-sama, luar biasa. Bekerja di software developer dan game developer, dan dia menjadi 30 orang terkaya menurut majalah Forbes di Asia. Next. Kalau saudara nongkrong di kafe, nah sekarang ini kan banyak kafe tuh. Ya bukan hanya anak-anak muda, saya pun sering beberapa kali mengajak gembala-gembala, ayo makan di kafe ABC. Nah di situ sekarang kasirnya itu terbuat, sudah ada aplikasi namanya Moka. Itu pendirinya usia 33 tahun, namanya Haryanto Tanjung. Pendidikannya University of California. Wah, luar biasa. Dia memiliki satu pengalaman kerja di bidang retail, minuman, makanan, dan layanan, dan masuk di dalam 30 orang kaya besar di Asia. Ada lagi? Moka, Tokopedia. Coba. Ya, Tokopedia. Istri saya ini paling males kalau jalan-jalan ke mall. Nggak tahu. Biasanya seorang wanita itu senangnya belanja jalan-jalan ke mall sama cuci mata. Tapi istri saya yang saya ajak sekarang ini itu tidak suka jalan-jalan ke mall. Sukanya apa? Belanja melalui Topet. Praktis, Pak. Tidak usah keluar ongkos. Pendiri Topet adalah William Tanuwijaya. Usia 41 tahun, saudaraku, tahun ini. Pendidikannya Universitas Bina Nusantara, jurusan Teknik Informatika. Wah, luar biasa. Dan jangan kalah ya dengan orang tua. Next, Muriati. Next, ya, Muriati Sudibyo. Ada di antara Bapak Ibu yang sudah usia 80 tahun? Coba angkat tangan. Gak ada ya? Belum. Ini Muriati Sudibyo adalah lansia berusia 80 tahun pada tahun 2013 meraih gelar doktor tertua di bidang ekonomi di Universitas Indonesia. Dia masuk dalam rekor Museum Rekor Indonesia atau MURI. Dia seorang presiden direktur PT Mustika Ratu, wakil ketua MPR periode 2004 sampai 2009. Pelajaran apa yang bisa kita pelajari dari hal-hal peristiwa orang-orang besar ini? Skill dan talenta itu terus kita kembangkan sampai kita mati. Belajar itu tidak ada ruginya. Belajar terus, jangan berpuas diri dengan keadaan sekarang.
Ya Pak Nur, saya cukup jadi staf saja. Di perusahaan ya sudahlah, saya sudah usia ini, sudah mau pensiun. Sudah saya staf saja cukup. Jangan mau berpuas diri. Terus berkarir, bahkan dorong keturunanmu, anak-anakmu, semuanya untuk berprestasi. Supaya kita menjadi terang dan garam di antara orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, ini penting bahwa skill dan talenta itu juga merupakan modal yang harus kita ikuti dalam iptek dan media sosial yang begitu luar biasa ini. Karena itu ajak kita semuanya untuk kita mau belajar, jangan kalah dengan Ibu Muriati Sudibyo, saudara-saudara. Saya sangat terinspirasi ini, ya, dengan anak-anak muda, dengan orang tua ini, sehingga kita memiliki satu spirit, semangat yang menyala-nyala, ya, di dalam mengejar apa yang Tuhan inginkan. Seperti Samuel, dia semakin hari semakin disukai oleh manusia dan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita memiliki skill, talenta, dan karakter ilahi yang luar biasa. Yang ketiga adalah satu kata yang ingin saya sampaikan kepada jemaat kita untuk diingat-ingat. Coba colek kiri kanannya, konsisten. Konsisten, ya. Apa artinya konsisten itu, saudaraku? Konsisten artinya secara terus-menerus mengembangkan potensi, skill, dan karakter ilahi dari waktu ke waktu. Nah, kita perlu adanya konsistensi dengan semangat dan komitmen dalam hidup kita. Setelah saya berkhotbah beberapa waktu yang lalu mengenai hal yang sama ini, anak-anak muda bergairah membahas di dalam ibadah youth mengenai bagaimana kita mengembangkan skill dan talenta berdasarkan firman Tuhan dan karakter ilahi. Wow, mereka diskusi sedemikian rupa dan memiliki satu semangat juang yang tinggi. Ya, Tuhan menginginkan setiap anak-anak Tuhan, ya, bukan menjadi anak-anak Tuhan yang mediocre, yang biasa-biasa saja, tetapi memiliki satu kemauan yang luar biasa, sehingga dari gereja itu menghasilkan generasi-generasi yang luar biasa, baik di bidang skill, talenta, maupun dalam karakter ilahi. Next, sebagai ayat yang terakhir, Matius 19 ayat 30. Ini Tuhan Yesus yang berkata, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Pertanyaannya adalah, mengapa banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir? Kenapa, saudaraku? Karena tidak konsisten. Benar? Seseorang yang tidak konsisten, yang dulunya pelayanan, menyala-nyala, ya seperti Salomo, seperti Saul, seperti Yudas, ya, seperti Samson, memiliki satu potensi, skill, karakter yang luar biasa, tetapi akhirnya mengalami kejatuhan. Karena apa? Tidak konsisten. Dan yang terakhir akan menjadi terdahulu, karena orang-orang yang terakhir ini konsisten terus membangun diri, baik dalam skill maupun karakter ilahinya, sehingga dia menjadi orang-orang yang sukses, saudara-saudara. Karena itu nasihat firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita betapa pentingnya saudara terus belajar, menggali ilmu, tidak memandang usia,
maupun memelihara karakter ilahi yang ada di dalam hidupmu melalui kegiatan-kegiatan pelayanan gereja, sehingga di situ Tuhan hadir dalam hidup saudara dan saya, dan Roh Kudus akan memimpin hidupmu untuk masuk di dalam jenjang naik level yang lebih tinggi, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin.